Kelas kalian pengennya butuh happy sih. Ayo istirahat makan satu persatu. Pengen kelasnya itu. Berarti kalian harus menulis di sini ya. Nanti bisa disampaikan. Setiap anak kelas berapa? 10 kan harus tertib. Begitu ya. Lanjut. 2 apa? Kelas 10 apa? Semua anak kelas 10 berapa? Harus kompak. Apalagi yuk pikir. Sampaikan lagi ya. Pengen kelasmu kepiye tuh Cak? Pengen terkait ini loh. Bersih. Oke. Semua anak 10/4 harus menjaga kebersihan. Begitu ya. Terus yang keempat, kita pengen ngomong terkait keyakinan kelas. Gue ini pengen kelasku pikir kok itu namanya keyakinan kelas. Pengen apa? Harus menjaga kepedulian satu sama lain. Oke. Tambah circle. Oke, bisa. Semua 10/4. Peduli satu sama lainnya. Oke, lanjut next. Sampaikan di sini. Gue ini pengen kelasmu piye, teman-temanmu piye boleh. Oke, pengen kelasmu piye. Pengen kelasmu piye. Ini namanya salah satu sikap-sikap positif yang kalian yakin ini bisa kalian terapkan? Bisa kalian terapkan? Bisa. Bisa ditambahi loh, ini loh, mau bersilakan. Mau ditambahi apa? Bisa boleh saling menyakiti. Boleh saling menyakiti. Bisa kayak
gitu. Ya kita sama lagi ya. Kita berkat. Ini keyakinan yang kalian buat loh. Ini yang kalian buat loh, yang kalian sampaikan. Berarti kalian harus menjalankannya. Karena dari sebuah peraturan sekolah yang tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, menjelma menjadi peraturan kelas. Tapi di sini fokus kalian hanya ini, keyakinan kelas yang kalian buat sendiri. Jadi kalian keyakinan kalian buat sendiri loh, ya. Karena dari keyakinan ini kalian mampu memunculkan lingkungan yang positif. Kalian saling menyayangi satu kelas, saling menghargai satu kelas. Siapa orang? Iya kan? Nah, di sini namanya kalian sudah menciptakan budaya positif, gitu ya. Nah, sudahkah pernah kalian menerapkan keyakinan kelas sebelum ini? Belum. Sekarang apa yang sudah kalian buat memenuhi siapa memenuhi lakukan bina keagamaan ini. Oke. Jadi seperti itu kurang lebihnya terkait keyakinan kelas yang akan memunculkan namanya budaya positif. Begitu untuk ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, khusus diulangi dari sini. Jadi kalian sebagai warga kelas, sebagai warga kelas 10, kalian harus mampu
pribadi-pribadi seperti itu bisa menjadi kebiasaan kalau diri kita sendiri yang melakukan. Menurut itu gimana? Yang salah ini juga nggak patah dilakukan dimanapun karena kan bukan kita dalam kehidupan. Betul sekali. Jadi itu akan menjadi kebiasaan nanti saat itu sudah kumpul di masyarakat. Akan kumpul di masyarakat dan semua orang itu yang dilihat itu apanya berarti? Sopan santun. Betul. Jadi itu tidak akan mengulangi lagi kan? Betul ya? Jadi anak yang santun, jadi anak yang baik, jadi anak yang baik. Itu ya itu ya. Oke, terima kasih ya. Selalu menjadi anak yang semangat ya. Itu, nah tadi kan Bu Sustri meminta itu untuk Bu Sustri sepulang sekolah. Kita tahu itu salahnya apa? Kita tahu ya kenapa Bu Sustri tadi kok kelas terus dipanggil lagi katanya paham ya maksudnya tadi apa itu? Tapi saya alat belajar pas pelajaran dan pelajaran. Itu kalau di kelas kakinya seperti itu terus teman-teman memperhatikan Bu Sustri menyalurkan materi di kelas seperti itu kira-kira bagus nggak bagus kan? Itu kalau seperti itu pasti sopan apa enggak? Nggak sopan. Biasa di luar maupun di sekolahnya paling bagus. Oh, berarti sudah kebiasaan juga seperti itu. Ya kalau kebiasaan, makanya di sini kan itu kan belajar sama guru, belajar sama teman-teman. Kebiasaan yang seperti itu tidak baik. Kebiasaan seperti itu tidak menghargai Bu Sustri yang sedang menyalurkan itu ke teman-teman Eto, ke Eto sendiri, begitu kan? Padahal di sini kan kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, pribadi-pribadi seperti itu bisa menjadi kebiasaan kalau diri kita sendiri yang melakukan. Menurut itu gimana? Yang salah ini juga nggak patah dilakukan dimanapun karena kan bukan kita dalam kehidupan. Betul sekali. Jadi itu akan menjadi kebiasaan nanti saat itu sudah kumpul di masyarakat. Akan kumpul di masyarakat dan semua orang itu yang dilihat itu apanya berarti? Sopan santun. Betul. Jadi itu tidak akan mengulangi lagi kan? Betul ya? Jadi anak yang santun, jadi anak yang baik, jadi anak yang baik. Itu ya itu ya. Oke, terima kasih ya. Selalu menjadi anak yang semangat ya. Kalian dan setelahipun kalau pasrah kedua Bu Sustri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sugeng siang matur nuwun sampun kula dhangaken wekdal ing siang menika kanthi mbiyantu kula dukung kula kan ingkang pikantuk tugas saking pendidikan guru penggerak menika Bapak Ibu babagan aksi nyata modul 1.4 minangka modul terakhir namun nggih menika ngangge basa Indonesia nggih. Mbak Ria, Mbak, sudah singgah Mbak. Motivasi. Terkait diseminasi budaya positif Iya, monggo pripun Mbak Puji. orang sih. Sebagai pembuka biasanya dengan Langsung mawon nggih Bapak Ibu. Terkait budaya positif. Budaya positif di sini ada 6 hal yang kita perlu ketahui. Yang pertama adalah perubahan paradigma kita,
terkait dari stimulus respon. Kalau biasanya kita terima itu ada stimulus, nanti akan ada responnya, begitu ya. Nah, kita ubah paradigma itu melalui pembelajaran budaya positif yang akan saya paparkan di sini. Perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang kedua yaitu terkait disiplin positif. Yang ketiga terkait 5 posisi kontrol. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima keyakinan kelas. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Untuk yang pertama, Bapak Ibu, sebelumnya terkait perubahan paradigma kita terkait cara menangani anak dengan berbagai masalah yang berbeda-beda tentunya. Mohon untuk salah satu dari Pak Sahid dan Pak Ali. Pak Sahid dan Pak Ali bisa berdiri sebentar, minta tolong. Nah, kita lakukan kegiatan cobalah buka. Pak, sebentar, kita dibuka Bapak Ibu. Bukan dibuka. Di sini yang dimaksud, mohon maaf Pak. Di sini yang dimaksud adalah kegiatan cobalah buka. Bayangkan Pak Ali dan Pak Sahid itu mempunyai sesuatu hal atau sesuatu benda yang sangat berharga, dan benda ini diupayakan jangan sampai benda ini diambil orang lain. Saya ke Pak Ali dulu, Pak. Dan bayangkan benda ini Pak Ali pegang seerat-eratnya, dan jangan sampai ada Bu Eko maupun Bu Neni itu mengambil barang jenengan. Bayangkan Pak, jangan sampai dan benda yang Pak Ali pegang ini seumpama dibujuk oleh Bu Dian, karena ini benda yang paling berharga. Bu Eko, coba Bu Eko tanyakan ke Pak Ali, boleh enggak bendanya diambil? Tanya. Oh, enggak boleh. Itu sangat berharga. Oke, sekarang bendanya Pak Sahid, Coba Pak Sahid, benda Pak Sahid yang paling berharga itu boleh enggak diintip, diambil, dirampas oleh Bu Neni? Coba Bu Neni, mohon minta tolong Bu Neni untuk ditanyakan, boleh enggak? Jangan. Sama enggak boleh. Ini terkait apa yang kita punya, apa yang ada di dalam diri kita percaya ini adalah milik saya, inilah yang paling berharga yang harus saya jaga. Nah, di situ terkait apa? Siapakah sebenarnya yang mengizinkan diri kita untuk membuka atau menutup diri kita sendiri? Itu berarti artinya siapa yang mengontrol diri kita sendiri. Oke, terima kasih Pak Sahid dan Pak Ali. Terima kasih. Tepuk tangannya Bapak Ibu untuk Pak Sahid maupun Pak Ali. Oke, terkait kegiatan cobalah buka, kita tahu berarti semua kegiatan itu yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Nah, di sini kita masuk pada perubahan paradigma kita Bapak Ibu. Apa sebenarnya teori kontrol itu? Jika tadi dari beliau Bapak Ali dan Pak Sahid mampu mengontrol apa yang dia pertahankan. Nah, menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam teori kontrol, dalam bukunya berjudul Choice Theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Ada 4 Bapak Ibu, yaitu yang pertama bahwa jika seseorang mengontrol itu mampu memberikan ilusi seorang guru mampu mengontrol murid. Di sini teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai pun itu pun pasti mempunyai tujuan. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid itu tergantung pada pendapat kita ataupun yang sudah kita perintahkan. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa teori kontrol itu
merupakan kritik dan mampu membuat orang merasa bersalah bahkan meluapkan karakternya sendiri. Nah, ilusi ini terkait bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter seseorang, apalagi kita sebagai seorang pendidik. Untuk yang keempat, ilusi kontrol bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu yang bisa dipahami dari teori dari Dr. William Glasser. Untuk selanjutnya terkait kontrol. Nah, apa yang perlu kita rubah terkait paradigma kita terkait stimulus respon ke teori kontrol itu sendiri oleh Stephen R. Covey. Nah, siapa sesungguhnya yang memberi kontrol itu? Sesungguhnya siapa? Nah, dari stimulus respon kita bisa ubah ke teori kontrol. Realitas dari stimulus respon bahwa realitas kebutuhan kita itu sama, kita ubah ke realitas kebutuhan masing-masing orang itu berbeda. Yang dulunya lagi stimulus respon yang dipercaya semua orang itu melihat hal yang sama. Padahal menurut teori kontrol, setiap orang itu mempunyai gambaran yang berbeda. Lalu stimulus respon bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, dalam stimulus respon juga berlaku perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Entah perilaku itu buruk, pasti itu ada tujuan yang belum tentu orang itu akan mengetahuinya. Lalu, stimulus respon yang menganggap bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu untuk stimulus respon bahwa pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Jadi saat orang gagal, bujukan kita gagal, itu berlaku sebuah pemaksaan yang berujung bisa-bisa sampai ke kekerasan. Begitu nggih? Nah, padahal di teori kontrol adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon menganggap bahwa model berpikir menang atau kalah. Tapi dalam teori kontrol, model berpikir kita itu diubah menjadi model berpikir menang-menang. Begitu ya. Lanjut untuk paradigma mengubah paradigma kita terkait stimulus respon ke teori kontrol. Sebelum memahami tentang budaya positif, selanjutnya ada materi lagi yaitu Bapak Ibu terkait posisi kontrol. Jika tadi kita mampu memahami terkait stimulus respon ke teori kontrol, nah kita pahami lagi selanjutnya yaitu tentang 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Di sini disampaikan oleh Diane Gosen bahwa dalam posisi kontrol, ya, coba saya mau tanya ke Bapak Ibu guru yang ada di sini terkait 5 posisi kontrol. Itu ada 5, yaitu pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kira-kira Bapak Ibu yang ada di sini ini lebih sering menerapkan kepada anak itu yang mana antara 1 sampai 5? Posisi penghukumkah, pembuat merasa bersalahkah, temankah, pemantaukah, manajerkah? Tergantung kondisinya, mood kita saat menghadapi anak. Tergantung juga anak sedang melakukan apa. Betul nggih Bapak Ibu nggih? Nah, betul. Sebagai teman, iya. Kita juga sebagai teman juga kadang, ayolah, le, dan garap. Kok nek di pilih kepala sekolah mlebu ruang guru, ruang kelas sempit. Ayolah, itu posisi kita mengajar anak itu sebagai teman, gitu. Sebagai penghukum misalnya, kowe nek garap PR, karo piye? Engko nek rami mlebu gerak, kowe tak nulis ngantek ping 10, ping 50, ping 100. Begitu nggih. Nah, ini posisi kita sebagai penghukum anak. Nggih. Jadi begitu. Nah, kita paling tidak sudah menerapkan beberapa
posisi kontrol ini di dalam kelas pada anak ini. Lalu selanjutnya terkait posisi kontrol itu sendiri, kita akan mengenal yang namanya disiplin positif. Disiplin positif ini kita semakin lanjut ya Bapak Ibu terkait budaya positif itu sendiri, dari perubahan paradigma kita, terkait cara mengontrol, bahkan kita juga sudah menerapkan posisi kontrol yang ada 5 tadi. Dari situ kita akan lanjut terkait disiplin positif. Sebenarnya disiplin positif ini apa? Nah, monggo Bapak Ibu kita simak terkait kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin positif dengan tata tertib yang teratur pada kepatuhan dan pada sebuah peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sudah berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir Bapak Ibu. Jadi 5 posisi kontrol tadi dimasukkan kalau misalnya kita menangkapnya sebuah disiplin itu terkait dengan aturan. Aturan dilanggar akan ada hukuman. Nah, selama ini yang kita terapkan dari masing-masing sekolah itu kebijakan nilai-nilai kebajikan universal yang tadi saya paparkan sebelum slide ini. Yang manakala kita akan membuat anak itu sadar bahwa pentingnya menciptakan nilai-nilai itu pada dirinya sendiri. Dari motif hal tersebut pada sebuah keyakinan kelas. Coba Bapak Ibu, mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? KRI juga membutuhkan kebutuhan bertahan hidup itu, ya. Nah, apalagi waktu di hari yang full jam sampai non-stop jam 3 sore. Nah, kita juga membutuhkan amunisi entah air minum ataupun makanan berat, begitu ya. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia ini yang bisa dijadikan intrinsik. Berarti apa kalau pakai helm? Motivasi intrinsik untuk diri kita sendiri apa? Keselamatan. Nah, itu salah satu nilai kebajikan. Jadi lagi kita ke nilai-nilai kebajikan universal tadi. Ya, takutnya nanti sama. Oke, kembali ke nilai kebajikan itu tadi. Apa Bapak Ibu? Berarti apa? Jangan bicara kotor di dalam kelas atau dilarang bicara kotor di dalam. Nah, semua warga kelas 10, karena ini kan keyakinan kelas, otomatis yang membuat keyakinan ini ya warga kelas itu sendiri. Jadi diubah bahasanya menjadi semua warga kelas 10-3 harus saling harus menjaga kesopanan. Jadi buang untuk harusnya atau semua warga 10-3 harus sopan. Nah, atau seperti harus saling menghargai atau apa diganti apa nih yang berhubungan dengan bahasa kota. Nah, berbahasa yang santun atau semua anak 10-3 berbahasa santun. Harus menerapkan bahasa dengan santun. Harus menghilangkan ya. Jadi sekarang ada unsur pemaksaan itu yang dibuang diganti Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Perubahan mengubah dari sebuah unsur pemaksaan dari berarti dari peraturannya atau yang kelas itu menggunakan bahasa yang positif. Betul. Bahasa yang positif. Karena kalau hanya mencantumkan disiplin saja dengan disiplin positif itu beda Bapak Ibu. Betul. Kalau disiplin itu kita mindset kita itu lebih ke sebuah peraturan yang sangat ketat dan tidak boleh dilanggar. Dan nanti ujung-ujungnya anak ini akan mendapatkan hukuman. Padahal hukuman itu adalah kembali lagi tadi hukuman itu alternatif terakhir, pilihan terakhir. Lebih dikenal murid kita yang santun, yang bisa ngajari orang lain seperti itu, ya. Nah, di sini mari kita saksikan menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal. Kebajikan, salah antara kebajikan. Nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal. Dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kita seorang guru bahasa tentunya paham antara bahasa intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu berhubungan dengan diri sendiri, sedangkan ekstrinsik berhubungan dengan
orang lain, faktor luar dan faktor intrinsik itu diri sendiri. Nah, di sini dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Diharapkan sebagai pendidik, kita itu mampu mengajak anak untuk berperilaku menerapkan nilai-nilai yang universal, begitu ya. Dan itu muncul di nilai universal itu bukan dari faktor eksternal, tapi faktor intrinsik, faktor dari dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, salah satunya jika saat ini kita sudah masuk pada penerapan IKM ya Bapak Ibu, ya, implementasi kurikulum merdeka. Nah, di sini dari pihak Kemendikbudristek maupun negara kita sedang mengacu pada pendidikan profil pelajar Pancasila, begitu nih Pak. Profil pelajar Pancasila. Nah, kita saksikan dari kamera yang saya tampilkan ini adalah nilai kebajikan universal. Kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai universal itu. Nah, lanjut. Sendiri. Jadi guru hanya memberikan dampingan atau pembimbingan untuk penyelesaian masalah yang mereka buat sendiri. Jadi seperti itu. Contohnya biasanya dengan bahasa seperti ini Bapak Ibu, sebentar saya bukakan. Ya, pada segitiga restitusi ya, wujudnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada 3 tahapan pada restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Biasanya kita menghadapi anak itu dengan cara yang langsung menyalahkan yang salah, pasif maupun agresif akan meningkat. Itu muncul sebuah nilai negatif. Nah, biasanya kita akan muncul dengan bahasa awas. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu pun juga bahasa negatif dalam pendisiplinan yang positif. Nah, restitusi dan konsekuensi pun beda. Nah, kalau konsekuensi itu lebih ke sejalan dengan apa yang dilanggar, tapi kalau restitusi itu lebih ke penyelesaian masalah. Restitusi merupakan pilihan mengeluarkan untuk murid, korban mendapatkan ganti. Misalnya saat ada anak adalah tukaran itu sampai umum, dan itu akan lebih mudah diingat Bapak Ibu. Yang ketiga, pernyataan kelas dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, dapat diterapkan di lingkungan sesuai kondisinya. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang keenam, semua warga kelas mau meninjau kembali dalam penerapan keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di sini terkait pembuatan keyakinan kelas. Telat loh. Telat. Sampai sehat kan? Monggo lanjut. Monggo Bapak. Monggo lanjut. Pilih untuk jauh saking apa? Sampun, pun saya Juga nanti materi nani ini Pak imbasan budaya muslim saking program Suku Gerak Mas. Oh enggak. Dipun lajengaken kemawon. Ampun sekedhik Bapak. Monggo. Sing sekedhik wae silakan. Nggih, terkait nggih matur nuwun Bapak Ibu. Ini kan sakit diceritakan lah. Terkait cara pembuatan keyakinan kelas tadi Bapak Ibu, bahwa keyakinan kelas itu yang membentuk itu tadi siapa? Nah, warga di dalam kelas itu sendiri. Nah, agar siswa-siswa di dalam kelas itu
muncul sebuah motivasi intrinsik, bukan sebuah motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Nah, itu akan lebih mengena dan akan lebih gampang diingat. Misalnya kalau di dalam kelas kita melihat saat masuk pembelajaran kita melihat sampah berserakan di glodok meja. Di laci meja kalau saya glodok. Bukan gitu Pak. Teng laci meja atau di bawah tempat duduk. Nah, seperti itu kita sering menemui seperti itu entah anak sadar atau tidak sadar. Kita selalu membuat peraturan di dalam kelas, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu sebuah salah satu kalimat yang sebenarnya lebih mengikat dia karena ada unsur keterpaksaan, pemaksaan. Jangan membuang sampah sembarangan. Seperti itu. Kita ubah Bapak Ibu terkait bahasa ini diubah ke bahasa yang positif. Berusaha untuk meyakinkan agar anak itu lebih tercipta motivasi secara intrinsik. Diubah penangkapannya langsung positif. Tidak dengan nanti misalnya jangan mencontek nanti pemikiran mereka itu terfokusnya pada sebuah hukuman yang akan mereka alami. Jadi seperti itu. Lagi ada ibadah tepat waktu, mandiri, disiplin, saling menghormati, saling menyayangi. Ini kan nilai-nilai yang sangat mereka gampang untuk diingat, begitu ya? Begitu. Terima kasih. Lanjut ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, tindakan-tindakan tadi terhadap sebuah pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu. Hukuman atau konsekuensi. Padahal hukuman konsekuensi tadi sebenarnya bisa kita terapkan itu di paling akhir atau alternatif terakhir. Nah, yang terakhir yang bisa kita terapkan yaitu yang ini Bapak Ibu, restitusi. Yang paling aman itu restitusi ini. Jadi kita akan aman. Kita akan aman Bapak Ibu dengan tidak membuat mereka itu takut akan sebuah hukuman, takut akan sebuah konsekuensi. Beda loh Bapak Ibu saat kita menghadapi anak dengan datang terlambat, langsung kowe kok iso tekan ning ndi? Turun jam piro? Kono sepatu coplok saiki jamu disuket nang lapangan kabeh. Itu sebuah hukuman Bapak Ibu. Itu tidak sesuai. Yang sesuai seperti apa? Sebuah hukuman itu ya tidak perlu diterapkan saat seperti itu. Dan itu bukan sebuah penyelesaian yang baik. Jadi misalnya kalau kita menghadapi seorang guru olahraga dan ada siswa yang datang terlambat saat mengikuti pembelajaran olahraga. Misalnya saat pembelajaran itu anak-anak sedang lari. Nah, materinya sedang lari, anak datang terlambat. Nah, konsekuensinya apa berarti? Ya, misalnya lari karena hubungannya dengan pembelajarannya. Jadi seperti itu. Yang menembang yo iso, sing hubungannya karo materi ini gitu loh. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kalau dihukum tidak sesuai bidang yang diterlambati misalnya apa ya. Nah, itu sebuah hukuman Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi kita harus bisa memposisikan sebuah hukuman maupun konsekuensi. Jadi seperti itu. Nah, yang paling aman tadi saya sampaikan yaitu berupa restitusi. Apa itu restitusi? Sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mereka percaya. Nilai-nilai yang universal tadi. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu mempunyai tujuan tertentu yang belum tentu orang itu akan menyampaikan tujuannya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik Bapak Ibu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebenarnya saat itu kita sudah memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan, maupun kebutuhan akan penguasaan. Misalnya kita menemui anak pada saat jam pelajaran mau masuk jam pelajaran itu kok adalah masih minum air putih, itu berarti itu termasuk kebutuhan apa? Bertahan apa? Bertahan hidup, iya, bertahan hidup karena mereka sedang
Kalau misalnya kita hentikan, jangan minum, ada pelajaran kok ngombe. Seketika kita merampas kebutuhan anak. Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai universal itu banyak sekali Bapak Ibu. Salah satunya adalah penerapan profil pelajar Pancasila. Pasti Bapak Ibu di sini sampun apal nggih, ada berkebinekaan global foto, berkenalan, kritis, apalagi beriman kepada berakhlak mulia. Nah, salah satunya itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi bukan merupakan turunan dari nilai-nilai itu, tapi lebih ke nilai universal, yaitu tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai. Ini diambil sikap murid itu sendiri. Ada juga keterampilan hidup, ya ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang baik, harus peduli. Bahkan itu bisa kita temukan nilai-nilai kebajikan universal itu dalam sebuah macam-macam topik. Begitu ya. Lanjut terkait nilai kebajikan universal, intinya seperti itu. Nah, kita lanjutkan tentang motivasi perilaku manusia. Dari dasar yang tadi bahwa nilai kebajikan universal itu yang akan kita tanamkan ke depannya terkait pembudayaan nilai disiplin positif itu sendiri. Nah, kita harus menghubungkan lagi pada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada 3 Bapak Ibu, yaitu 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal Bapak Ibu. Nah, jadi 3 motivasi perilaku manusia ini kita sering temukan. Untuk yang pertama, menghindari ketidaknyamanan hukuman. Kadang seorang murid itu manut itu karena ada unsur untuk menghindari sebuah hukuman. Misalnya telat, kok ben gak di, nah gitu ya. Garap tugas matematika, kok ben gak di, seperti itu loh. Itu untuk menghindari sebuah ketidaknyamanan atau sebuah hukuman. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku garap PR basa Jawa, aku ben entuk piji nabe kok Pak Didi. Nah, seperti itu. Itu adalah unsur imbalan. Aku tak garap tugasnya Pak Sahid, engko nek ngaso ben dijajake. Umpamane seperti itu. Itu adalah wujud sebuah faktor eksternal, bukan faktor intrinsik dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, padahal 3 motivasi perilaku manusia ini yang akan kita